Teman-teman yang berbahagia, terimalah salam kasih dari saya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Christine, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya dapat membagikan dhamma kepada teman-teman sekalian melalui presentasi saya yang berjudul Konsep Masyarakat Umat Buddha dalam Kerukunan Hidup Beragama. Baik, langsung masuk ke materi, konsep masyarakat umat Buddha dalam kerukunan hidup beragama, yang mana dalam pandangan agama Buddha, kerukunan hidup beragama adalah kondisi bagi semua golongan agama bisa hidup bersama-sama secara damai tanpa mengurangi hak dan kebebasan masing-masing untuk menganut dan melaksanakan kewajiban agamanya. Dalam Buddhisme, toleransi sangat jelas diajarkan. Selama 45 tahun berkhotbah, Sang Buddha telah mengajarkan tentang toleransi dalam beragama, meskipun tidak secara spesifik. Toleransi yang diajarkan Sang Buddha tidak terlalu kompleks dan mudah dipahami. Salah satunya adalah 4 sifat luhur atau Brahma Wihara, yang terdiri dari metta, cinta kasih, karuna, welas asih, mudita, simpati, dan upeka, keseimbangan batin. Keempat sifat luhur itulah yang menjadi dasar dari toleransi dalam Buddhisme. Dengan memahami Brahma Wihara, dalam diri kita akan tumbuh rasa toleransi. Kita dapat membiarkan umat agama lain menjalankan kepercayaan mereka dan melakukan ibadah mereka, sekalipun kita tidak setuju atau bertentangan dengan apa yang mereka lakukan. Rasa tidak setuju yang muncul dalam diri kita ini bisa dikikis dengan mengamalkan keempat sifat luhur tersebut. Cinta kasih, welas asih, simpati, dan keseimbangan batin inilah yang akan membawa pada terciptanya kedamaian. Frasa semoga semua makhluk hidup berbahagia yang merupakan doa penutup khas umat Buddha juga mencerminkan toleransi, memperbolehkan umat agama lain melaksanakan ajaran ibadahnya sama dengan membuat mereka bahagia karena bisa melaksanakan ibadahnya tanpa gangguan apapun. Begitu pula dengan Raja Asoka, seorang penguasa kekaisaran Gupta dari 273 Masehi sampai 232 Masehi. Dalam sejarah Buddhisme, sangat menekankan pentingnya toleransi dalam beragama. Di saat terdapat ajaran agama lain, Raja Asoka sebagai penganut agama Buddha tetap menjunjung tinggi kerukunan dengan umat agama lain. Janganlah kita menghormati agama kita sendiri dengan mencela agama lain. Sebaliknya, agama lain pun hendaknya dihormati atas dasar-dasar tertentu. Sang Buddha pernah bersabda, "Bila kalian sendiri mengetahui hal-hal ini buruk, hal-hal ini salah, hal-hal ini dicela oleh para bijaksana, bila dilakukan dan dijalankan, hal ini akan menuju pada keburukan dan kerugian. Tinggalkanlah hal-hal itu." Kerukunan antar umat beragama harus diajarkan sedini mungkin. Sejatinya, toleransi adalah akar perdamaian. Bertoleransi dapat membawa karma baik bagi kita. Selanjutnya, Buddha Parisado yang artinya kemasyarakatan umat Buddha. Yang pertama, susunan masyarakat Buddhis. Dari sudut pandang kelembagaan masyarakat Buddhis, terdiri dari 2 kelompok atau parisa. Hal ini dijelaskan dalam Anguttara Nikaya 3, 178 sebagai berikut. Yang pertama ada Bhikkhu, Bhikkhuni Parisa, yaitu kelompok masyarakat yang meninggalkan hidup keduniawian mereka, tidak boleh terikat dengan 5A, harta, tata, wanita, surga, dan Brahma. Yang kedua, Upasaka Upasika Parisa, yaitu kelompok masyarakat awam yang hidup berumah tangga atau duniawi. Perlu diketahui bahwa kemasyarakatan umat Buddha bukanlah sistem kasta, tetapi didasarkan pada kedudukan sosial masing-masing. Sang Buddha adalah pendobrak diskriminasi umat manusia, artinya siapapun bisa berbahagia di dalam Dhamma. Berikut ini adalah gambar skema kemasyarakatan umat Buddha di mana terdiri dari Upasaka Upasika, yaitu ada 5-8 sila. Kemudian Bhikkhu Bhikkhuni terdiri dari 227 dan 311 sila, serta Samanera Samaneri yang terdiri dari 10 sila ditambah 75 sekya. Upasaka Upasika. Pengertian upasaka atau upasika, seperti yang telah dijelaskan di atas, upasaka upasika ialah penganut ajaran Buddha yang mempraktikkan 5-8 sila. Untuk laki-laki disebut upasaka, untuk wanita disebut upasika. Ada pula pengertian upasaka upasika secara harfiah ialah siswa-siswi yang berjubah putih yang duduk di dekat guru. Hal ini berkenaan dengan mimpi petapa Gotama di hutan Uruvela pada saat menjelang pencerahannya sewaktu masih menjadi bodhisatwa. 5 mimpi bodhisatwa yang dimaksud itu, yang pertama, beliau bermimpi bahwa beliau sedang tertidur di atas permukaan tanah dengan pegunungan Himalaya sebagai bantalnya.
tangan kirinya di Samudra Timur, tangan kanannya di Samudra Barat, dan kedua kakinya di Samudra Selatan. Mimpi pertama menandakan pencapaian kemahatauan menjadi Buddha di antara manusia, dewa, dan Brahma. Mimpi kedua, beliau bermimpi bahwa sejenis rumput yang disebut dirinya dengan tangkai merah berukuran sebuah gandar sapi muncul dari pusatnya. Dan sewaktu beliau melihat, rumput tersebut tumbuh. Pertama berukuran setengah lengan, kemudian 1 lengan, 1 fathom. 1 fathom sama dengan 1,8 meter, 1 ta, 1 gauta, setengah yojana, 1 yojana, dan seterusnya. Tumbuh tinggi dan lebih tinggi hingga mencapai langit. Angkasa luas 1000 yojana ke atas dan diam di sana. Mimpi kedua ini menandakan bahwa beliau akan mampu mengajar jalan berfaktor 8 atau Atangika Magga, yaitu jalan tengah Majjhima Patipada kepada umat manusia dan dewa. Mimpi ketiga adalah beliau bermimpi ada sekumpulan ulat berbadan putih dan kepala hitam perlahan-lahan merayap ke atas kakinya, menutupi dari ujung kaki hingga ke lututnya. Mimpi ketiga ini menandakan banyaknya orang atau berkepala hitam yang mengenakan pakaian putih menghormati dan berlindung Mahasaranagamana kepada Buddha. Mimpi keempat, beliau bermimpi 4 jenis burung berwarna biru, keemasan, merah, dan abu-abu terbang datang dari 4 penjuru, dan sewaktu mereka turun dan berdiri di atas kedua kakinya, semua burung-burung itu berubah menjadi putih. Mimpi keempat menandakan kasta-kasta dari 4 kasta dalam masyarakat, yaitu kasta Ksatria, ajaran Buddha, menjadi biku dan mencapai kearahatan. Mimpi terakhir yaitu beliau bermimpi bahwa beliau sedang berjalan mondar-mandir kesana kemari di setumpukan kotoran setinggi gunung tanpa menjadi kotor. Mimpi kelima ini menandakan perolehan 4 kebutuhan, yaitu jubah, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan, dan memanfaatkannya tanpa terikat dan melekat pada mereka. Terdapat 2 syarat menjadi upasaka-upasika. Yang pertama, menyatakan diri berlindung kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan pengertian benar dan mempraktikkan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, menabiskan diri di hadapan biku yang disebut Wisudi. Sila yang dipraktikkan upasaka-upasika adalah Atanga Sila, sila yang terdiri dari 8 sila yang dipraktikkan pada setiap tanggal 1, 8, 15, 22, atau 23 penanggalan lunar. Kedelapan sila tersebut yakni yang pertama, Panatipata Weramani, artinya menghindari membunuh makhluk hidup. Kedua, Adinadana Weramani, artinya menghindari mengambil barang atau sesuatu yang tidak diberikan. Ketiga, Abramacharya Weramani, artinya menghindari melakukan hubungan seks. Keempat, Musawada Weramani, artinya menghindari mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Kelima, Sura Meraya Majapamadatana Weramani, artinya menghindari menggunakan segala makanan dan minuman yang dapat menyebabkan ketagihan dan lemahnya kewaspadaan. Keenam, Wikalabojana Weramani, artinya menghindari makan pada waktu yang tidak tepat, yaitu lewat tengah hari. Ketujuh, Naca Gita Wadita Wisukadasana Malagandawilepana Darana Mandana Wibusanatana Weramani, artinya menghindari menari, menyanyi, bermain musik, pergi melihat pertunjukan, tidak memakai bunga-bungaan, wangi-wangian kosmetik, atau perhiasan lain yang tujuannya untuk menghias dan mempercantik diri. Kedelapan, Uccasayana Mahasayana Weramani, artinya menghindari menggunakan tempat tidur atau tempat duduk yang tinggi, besar, dan mewah. Selanjutnya adalah Pandita. Pandita merupakan upasaka-upasika yang dituakan untuk melayani umat. Tugas fungsionalnya adalah membantu tugas biku dalam upacara perkawinan, sumpah jabatan, dhammadesana, dan lain-lain. Pandita memiliki 2 pengertian. Yang pertama, pandita dalam bahasa Pali adalah orang bijaksana yang biasanya disebut pandit. Kedua, pandita dalam pengertian orang yang dilantik dalam organisasi Buddhis sebagai pemimpin agama Buddha dalam hal umat perumah tangga. Pandita dalam agama Buddha disebut upasaka dan upasika. Sebutan untuk pandita laki-laki ialah Romo yang artinya bapak. Sebutan untuk pandita wanita ialah Ramani yang artinya ibu. Pandita dalam organisasi Buddhis terdiri dari 2 jenis, yaitu pandita yang bertugas memimpin upacara dalam agama Buddha disebut pandita Lokapalasraya, dan pandita yang memberikan wejangan dhamma disebut pandita Dhammaduta. Pandita dalam organisasi Buddhis terdiri dari 3 tingkatan, yaitu yang pertama pandita muda, yaitu Nawaka Pandita. Kedua, pandita menengah, yaitu Pandita Madhya. Ketiga, pandita tinggi, yaitu Maha Pandita.
Ada dua tipe pandita. Yang pertama, pandita dhamma duta, yaitu yang memberikan wejangan dhamma. Kedua, pandita lokapalasraya yang bertugas memimpin upacara dalam agama Buddha. Selanjutnya, samanera samaneri. Pengertian samanera samaneri yaitu samana artinya petapa, nera artinya kecil dan ditabiskan oleh seorang biku tera 10 wasa. Samanera untuk laki-laki dan samaneri untuk wanita. Samanera di zaman Buddha Gotama ialah Pangeran Rahula yang merupakan anak dari Pangeran Siddhartha putri Yasodhara. Syarat-syarat menjadi samanera samaneri: yang pertama, minimal berumur 7 tahun. Kedua, mencukur rambut, kumis, dan jenggot. Ketiga, memakai jubah kuning. Keempat, bersimpul bertumpu lutut dan bersikap anjali di depan biku tera. Kelima, mengikuti upacara tisarana gamana upasampada. Pentabisannya disebut pajaba, yaitu dengan melaksanakan 10 sila dan 75 sekia. Samaneri ditabiskan 2 kali, yaitu oleh sangha biksuni dan biku. Sebelum menjadi bikuni, harus menjadi samaneri 2 tahun. Sila yang harus dilaksanakan oleh samanera samaneri yaitu dasa sila atau 10 sila, yang terdiri sila 1 sampai 6 sama dengan atanga sila. Kedua, naca gita wadita wisukadasana weramani, yaitu artinya menghindar menari, menyanyi, bermain musik, dan melihat pertunjukan. Ketiga, malaganda vilepana darana mandana wibu sanatana weramani, artinya menghindari memakai bunga-bungaan, wangi-wangian, kosmetik atau perhiasan bersolek lainnya. Keempat, ucasayana mahasayana weramani, yang artinya menghindari menggunakan tempat duduk dan tempat tidur yang tinggi, besar, dan mewah. Selanjutnya, jata rupa rajata patigahana weramani, artinya menghindari menerima emas dan perak, yang juga berarti uang. Selanjutnya ada 75 sekia. Yang pertama, sarupa, tingkah laku yang tepat, terdiri dari 26 sila. Kedua, bojana pati samyuta atau peraturan makan, terdiri dari 30 sila. Ketiga, dhammadesana pati samyuta atau tata cara mengajar dhamma, terdiri dari 16 sila. Selanjutnya, pakinaka atau aneka macam peraturan yang terdiri dari 3 sila. Kemudian ada 15 peraturan tambahan. Jadi terdapat 100 peraturan yang akan dijalankan oleh seorang samanera dan samaneri. Selanjutnya, biku. Pengertian biku yaitu siswa berjubah kuning dan menjalankan dhamma winaya serta ingin merealisasi nibbana dalam kehidupan ini juga. Syarat-syarat menjadi biku: yang pertama, melalui upacara pentabisan atau penerimaan seseorang menjadi biku yang disebut upasambada. Sejak zaman Sang Buddha, ada 3 macam penabisan seorang biku atau upasampada. Yang pertama, ehi biku upasampada, ditabiskan langsung oleh Sang Buddha dengan kata-kata ehi biku. Upasampada ini dilakukan oleh Sang Buddha langsung dengan cara memanggil calon biku dengan sebutan ehi biku yang artinya kemarilah biku. Dalam Vinaya Pitaka 1:12 lengkapnya berbunyi ehi biku swakato damo caro brahma caryam sama ukasa antakiriyaya ti, artinya marilah biku, dhamma telah diajarkan dengan sempurna, jalanilah cara hidup suci untuk mengakhiri seluruh duka. Kedua, tisarana gamana upasampada, dengan cara mencukur rambut, kumis, dan jenggot, menggunakan jubah kuning, duduk bersimpu dan beranjali mengucapkan tisarana. Cara ini diajarkan oleh Sang Buddha kepada 60 arahat untuk menabiskan biku. Zaman kini cara ini hanya untuk menabiskan samanera samaneri. Cara ini dipakai oleh murid-murid Sang Buddha sebagai penabis atau upajaya untuk menabiskan calon biku. Calon biku mengulang ucapan kata-kata tersebut kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sebagai pelindungku, aku pergi berlindung. Vinaya Pitaka 1.21. Upasampada ini sekarang dilakukan untuk menabiskan seseorang menjadi samanera. Yang ketiga, nati catuta kama upasampada. Sang Buddha telah berhenti melakukan penabisan dan para biku pribadi pun telah berhenti melakukan penabisan. Lalu Sang Buddha memberikan izin atau wewenang kepada Sangha untuk mentabiskan seseorang menjadi seorang biku dengan ketentuan: pertama, calon biku berumur lebih dari 20 tahun, tidak cacat fisik dan mental, tidak dalam proses pengadilan atau hutang piutang. Kedua, Sangha yang mentabis minimal 4 orang biku tera atau catu waga
ataupun dapat lebih dari 4 orang, antara lain 10 biku tera atau dasawaga, 5 tera atau pancawaga, dan 20 orang tera atau wisati waga. Selanjutnya ditabisi di dalam garis sima atau batas-batas yang telah ditentukan. Lalu seorang guru atau acarya mengusulkan calon biku agar ditabiskan, kemudian menyusul 3 kali pertanyaan yang menerangkan dan mempertahankan usul pertama, diajukan kepada sangha untuk disetujui. Kemudian setelah disetujui oleh para biku peserta, patabisan baru dapat dilaksanakan. 4 syarat yang harus dipenuhi untuk upasampada yang dilakukan oleh sangha. 1. Watu sampati atau kesempurnaan materi, yaitu kesempurnaan orang yang akan ditabiskan. Harus seorang laki-laki untuk menjadi biku, harus mencapai usia 20 tahun, dihitung dari saat pembuahan. Tidak mempunyai cacat sebagai manusia, seperti orang kebiri atau cacat anggota tubuh dan sebagainya. Tidak pernah melakukan perbuatan kriminal yang serius, yang termasuk pelanggaran berat seperti membunuh orang tua dan sebagainya. Kemudian tidak pernah melakukan pelanggaran serius menurut Buddha Sasana seperti pelanggaran parajika ketika menjadi biku pada saat sebelumnya. Lalu parisa sampati atau kesempurnaan pesamuan, harus ada 5 orang biku tera. Sima simpati atau kesempurnaan batas, harus ada di dalam area sima dan tidak boleh melewati batas sima. Kemudian kama waca sampati, kesempurnaan pernyataan, harus dinyatakan sah sebagai biku, tidak ada yang keberatan. Terdapat tingkatan dalam biku. Yang pertama, nawaka biku, biasanya 1-6 tahun umur kebikuan. Biku yang masa wasanya kurang dari 5 fasa wasa dan masih didampingi oleh upajaya atau pengawas. Kemudian majima biku, biasanya 6-9 tahun umur kebikuan. Biku yang masa fasanya lebih dari 5 wasa dan kurang dari 10 wasa. Kemudian tera, 10 tahun lebih umur kebikuan. Biku yang masa wasanya lebih dari 10 wasa dan kurang dari 20 wasa. Di zaman Buddha, untuk sebutan tera merupakan sebutan untuk siswa-siswa Buddha yang telah meraih kesucian tertinggi, yaitu arahat, karena kata tera berarti sesepuh. Kemudian mahatera, biku yang masa wasanya sudah 20 wasa atau lebih. Sila yang harus dilaksanakan para biku atau patimokkha, yaitu parajika sila yang terdiri dari 4 untuk biku dan 8 untuk bikuni. Kedua, sangha disesa yang terdiri dari 13 untuk biku dan 17 untuk bikuni. Aniyata yang terdiri dari 2 untuk biku dan untuk bikuni tidak ada. Kemudian yesagia pacitya yang terdiri 30 untuk biku dan 30 untuk bikuni. Kemudian sudika pacitya yang terdiri dari 92 untuk biku dan 166 untuk bikuni. Selanjutnya patidesaniya terdiri dari 4 untuk biku dan 8 untuk bikuni. Kemudian sekia terdiri dari 75 untuk biku dan 75 untuk bikuni. Kemudian adikarana samata terdiri dari 7 untuk bikuni dan 7 untuk biku. Total sila untuk biku yaitu ada 227, sedangkan untuk bikuni ada 311. Pelanggaran atas peraturan atau apati. Yang pertama, atekica, yaitu pelanggaran yang tidak bisa diperbaiki atau parajika. Kemudian satekica, yaitu pelanggaran yang bisa diperbaiki, meliputi majima pati, pelanggaran sedang. Melanggar sangha disesa 13, harus direhabilitasi oleh 20 biku dan mawas diri selama 6 hari sendirian. Kemudian lahu kapati, yaitu pelanggaran ringan, melanggar pacitya 92 dan pati di desania 4, harus mengaku kepada 1 biku senior. Ketiga, tidak termasuk apati apabila baru timbul dalam pikiran, misalnya hanya berpikir saya akan melakukan ini dan itu. Ini tidak termasuk pelanggaran peraturan latihan dan tidak dianggap sebagai usaha untuk melanggar. Keempat, 4 macam kesucian biku. Pertama, patimokkha samwara sila, yaitu 227 sila atau peraturan kebikuan. Indriya samwara sila, itu menjaga 6 landasan indera. 3. Ajiwa parisudi sila, yaitu penghidupan benar atau pindapata. Keempat, pacaya sanisita sila, yaitu 4 kebutuhan hidup biku atau catu pacaya yang terdiri dari makanan, pakaian, obat-obatan, dan tempat tinggal. Selanjutnya winaya. Yang pertama, Buddha Panati atau Arya Winaya,
peraturan untuk para biku agar tidak melanggar Patimokkha 227. Kedua, Abhisamacara atau Arya Dhamma, peraturan yang sifatnya watak atau Sekya 75. Ketiga, Winaya ditetapkan menurut sebab yang disebut Nidana atau asal mula dan Pakarana atau cerita, tidak ditetapkan sebelumnya tanpa suatu sebab yang menimbulkan. Kebutuhan pokok dan hak milik biku. 1. Terdapat 4 kebutuhan pokok biku, yaitu makanan, pakaian, tempat tidur, dan obat-obatan. Kedua, secara khusus dinyatakan dalam Apanidana Sikapada Surapanawaga ke-10 dalam Pacidiyah bahwa benda-benda yang menjadi perlengkapan biku adalah 1 mangkok, 3 jubah, 1 nisidana atau kain untuk duduk, kotak jarum jahit, ikat pinggang, saringan air. Keperluan ini bisa bertambah dengan berjalannya waktu. Untuk penjelasan tambahannya, yang pertama mengenai makanan. Waktu yang tepat untuk makan, yaitu waktu yang tepat untuk biku dan samanera untuk makan mulai pada saat pagi hari ketika cahaya sudah cukup terang untuk melihat garis pada telapak tangan dan berakhir pada tengah hari. Dalam jangka waktu ini, seorang biku dapat makan sekali atau 2 kali. Bila hanya sekali, maka jumlah yang dimakan harus cukup untuk 24 jam. Sedangkan apabila 2 kali, maka makan yang kedua dilakukan pada jam 11:04 agar dapat selesai sebelum tengah hari. Waktu yang tepat untuk makan bagi para biku, sehari 2 kali antara jam 6 sampai jam 12 siang. Kemudian, pada jam SB, garis tapak tangan kelihatan atau daun dari pohon kelihatan hijau. Kemudian setengah jam 12, boleh minum jus yang buahnya tidak lebih besar dari kepalan tangan. Makanan diperoleh dari Pindapata. Menerima dana makanan dari umat di wihara, biku diundang ke rumah untuk umat menerima dana makanan. Kemudian pembatasan dalam makanan yang dimakan yaitu tidak harus vegetarian dan tidak boleh menyuruh, melihat, mendengar, atau curiga ada pembunuhan makhluk hidup. Meskipun Sang Buddha tidak mengharuskan para siswanya untuk menjadi vegetarian, namun beliau pernah menasihati para biku untuk menghindari memakan 10 jenis daging dengan tujuan demi kehormatan dan perlindungan diri mereka sendiri. Ke-10 jenis daging itu adalah yang pertama daging manusia, kemudian gajah, ketiga kuda, keempat anjing, kelima ular, keenam singa, ketujuh harimau, kedelapan macan tutul, ke-9 beruang, ke-10 hyena. Hewan-hewan tersebut, kecuali tentunya yang pertama, manusia bukanlah hewan, akan menyerang jika mereka mencium aroma daging jenis mereka sendiri pada diri kita atau tubuh kita. Terdapat dalam Winaya Pitaka. Kemudian cara memperoleh makanan yaitu pindapata atau diundang makan oleh umat. Lalu minuman yang tidak boleh diminum adalah beralkohol atau peragian. Lalu bahan-bahan untuk mangkoknya, kotak jarumnya, dan saringan airnya tidak boleh dari emas, gading, atau tulang. Kemudian yang kedua adalah jubah atau ciwara. Satu set terdiri dari 3 ciwara. Yang pertama sanghati atau jubah luar plus selendang, kedua utara sangha atau jubah atas, ketiga antara wasaka atau jubah bawah. Yang ketiga tempat tinggal. Tempat tinggal biku adalah kuti wihara atau senasana. Dalam keadaan tertentu, biku bisa tinggal di rumah umat tetapi dalam ruang yang terpisah. Seorang biku tidak boleh tidur seruangan dengan seseorang yang belum sepenuhnya ditabiskan, kecuali dalam keadaan mendesak, dan hal tersebut tidak boleh lebih dari 3 kali. Pada masa wasa atau musim hujan, biku harus berdiam di wihara selama 3 bulan. Dengan catatan, seorang biku tidak boleh menyentuh wanita, perhiasan, uang, hewan betina, buah-buahan yang ada di pohon dan juga senjata. Yang keempat, penghormatan. Yang pertama, wandana atau berlutut dengan menempelkan 5 titik seperti dahi, kedua lengan bawah, dan kedua lutut. Kedua, utana atau berdiri untuk menyambut. Ketiga, anjali atau merangkapkan kedua telapak tangan di depan dada untuk menghormat. Keempat, samichikama atau cara-cara lain yang baik dan terpuji untuk menunjukkan kerendahan hati. Kelima, uposata, yaitu setiap tanggal 1, 8, 15, 22, atau 23 penanggalan lunar. Keenam, wasa adalah 3 bulan di musim penghujan untuk melatih diri lebih intensif. Cunda Sutta, jenis-jenis biku. Yang pertama, yang memenangkan sang jalan,
disebut sama Sambuddha. Kedua, yang menunjukkan sang jalan disebut Arahat. Ketiga, yang hidup sesuai dengan jalan disebut Arya Pugala. Keempat, yang menodai sang jalan disebut Biku Cabagia. Selanjutnya adalah bikuni. Pengertian bikuni adalah siswa wanita berjubah kuning. Riwayat terbentuknya Sangha Bikuni terbentuk pada wasa kelima Sang Buddha, yaitu ketika Mahapajapati Gotami memohon sampai 3 kali, yang kemudian dibantu oleh Yang Ananda, hingga akhirnya diizinkan Sang Buddha dengan syarat menjalankan Garudama. Garudama yang dimaksud terdiri dari 8 jenis, yaitu yang pertama, seorang bikuni meskipun telah ditabiskan selama 100 tahun harus menyambut dengan sopan, berdiri dari tempat duduknya, memberi hormat dengan kedua tangan dirangkapkan di dada kepada semua biku yang baru ditabis. Aturan ini pantas dilakukan dan tidak boleh dilanggar selama ia menjadi bikuni. Kedua, seorang bikuni tidak boleh menjalankan wasa di suatu tempat yang mana tidak terdapat seorang biku. Aturan ini pantas dilakukan dan tidak boleh dilanggar selama ia menjadi bikuni. Ketiga, setiap setengah bulan sekali, seorang bikuni harus memohon 2 hal dari Sangha Biku, yaitu ketika hari uposata pada bulan terang dan gelap, serta pada hari untuk melakukan latihan dan hari untuk mendapatkan nasihat-nasihat atau teguran-teguran. Aturan ini juga harus dipatuhi dan dilaksanakan dan tidak boleh dilanggar selama ia menjadi bikuni. Keempat, setelah melakukan masa wasa, seorang bikuni harus memohon kepada Sangha Biku dan Sangha Bikuni untuk mendapatkan teguran dan peringatan tentang apa yang dicurigai, didengar, dan dilihat. Aturan ini pantas dilakukan dan dipatuhi serta tidak boleh dilanggar selama ia menjadi bikuni. Kelima, seorang bikuni yang telah melakukan pelanggaran atau apati harus menjalani sebuah hukuman atau pariwasa dan manata selama setengah bulan lamanya di bawah pengawasan Sangha Biku dan Sangha Bikuni. Aturan ini pantas dilakukan dan dipatuhi dan tidak boleh dilanggar selama ia menjadi bikuni. Keenam, setelah selesai menjalankan masa percobaan selama 2 tahun, seorang calon bikuni harus memohon ditabiskan menjadi bikuni dari Sangha Biku dan dari Sangha Bikuni. Aturan ini pantas dilakukan dan tidak boleh dilanggar selama ia menjadi bikuni. Ketujuh, seorang biku tidak boleh dicaci maki dan dihina dengan cara apapun oleh seorang bikuni. Aturan ini pantas dilakukan dan dipatuhi dan tidak boleh dilanggar selama ia menjadi bikuni. Yang terakhir, mulai hari ini seorang bikuni dilarang memperingati atau menegur seorang biku, tapi sebaliknya seorang biku tidak dilanggar untuk menegur atau memperingati seorang bikuni. Aturan ini pantas dilakukan dan tidak boleh dilanggar selama ia menjadi bikuni. Kemudian pentabisan bikuni dilakukan di hadapan Sangha Bikuni dan Sangha Biku dan harus 2 tahun menjadi samaneri terlebih dahulu. Ada 311 sila yang harus dilaksanakan. Untuk penjelasan tambahannya, yang pertama ada Parajika 8. Peraturan 1-4 sama dengan biku. Mempunyai hubungan percintaan dengan pria, mempunyai hubungan percintaan dengan pria beristri atau berkeluarga, menyembunyikan kesalahan sesama bikuni, berhubungan tidak pantas dengan seorang biku. Kedua, manata, berdiam diri atau menyendiri untuk introspeksi atau mawas diri. Ketiga, ciwara atau jubah bikuni, sanghati atau jubah luar, utara sangha atau jubah atas, antara wasatka atau jubah bawah, sankacika atau kain penutup dada, udaka satika atau kain mandi. Otoritas tertinggi dalam yaitu Dhamma dan Vinaya. Dalam Dhamma dan Vinaya sebagai pengganti Sang Buddha. Berikut adalah hubungan biku dengan umat. Yang pertama, kewajiban umat kepada biku, yaitu memperlakukan mereka dengan baik, bertutur kata ramah, berpikir dengan penuh cinta kasih kepada mereka, pintu rumah kita selalu terbuka untuk mereka, dan menunjang kebutuhan pokok mereka. Yang kedua, kewajiban biku kepada umat, yaitu mencegah umat berbuat jahat, menganjurkan umat berbuat baik, menerangkan ajaran yang belum mereka dengar, menjelaskan apa yang belum mereka mengerti, kemudian menunjukkan jalan pembebasan. Baiklah teman-teman sekalian, demikian presentasi mengenai konsep masyarakat umat Buddha dalam kerukunan hidup beragama yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan kata dan isi dalam materi, saya mohon maaf. Sabe sata bantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.